Saat tes darah, dokter itu mematung lalu menyeretku ke sudut. Larilah. Jangan biarkan tunanganmu tahu. Tangannya bergetar menunjuk layar. Fakta di sana menghancurkan jiwaku. Pria yang akan kunikahi ternyata adalah monster dari masa laluku yang kembali dengan wajah baru. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Cermin besar di depanku memantulkan sosok wanita yang nyaris tidak aku kenali. Wanita itu mengenakan gaun putih gading dengan rendah halus yang menjuntai hingga ke lantai. Rambutnya digelung rapi, dan wajahnya memancarkan aura kesuksesan. Itu adalah aku, Sarah, atau setidaknya versi diriku yang telah aku bangun dengan susah payah selama 15 tahun terakhir. Penata rias di belakangku tersenyum lebar, mengatakan betapa beruntungnya calon suamiku mendapatkan wanita secantik aku. Aku hanya membalasnya dengan senyuman tipis, sebuah senyum terlatih yang biasa kuberikan pada klien bisnisku. Di balik lapisan kain sutra mahal itu, kulitku meremang. Bukan karena dinginnya pendingin ruangan, melainkan karena perasaan asing yang menyelinap masuk setiap kali aku merasa terlalu bahagia. Rasanya seperti berjalan di atas lapisan es tipis di tengah danau yang dalam. Indah, namun satu langkah salah bisa membuatku tenggelam kembali ke dalam kegelapan. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Sebentar lagi aku akan menikah dengan Leo. Nama itu saja sudah cukup untuk membuat detak jantungku sedikit lebih tenang. Leo adalah definisi kesempurnaan yang nyata. Dia datang ke dalam hidupku 2 tahun lalu, tepat saat aku merasa benteng pertahananku mulai retak. Dia tidak bertanya tentang masa laluku, dia tidak memaksaku bercerita tentang bekas luka bakar samar di punggungku, dan dia selalu tahu kapan harus memelukku tanpa perlu aku meminta. Teman-temanku sering bercanda bahwa Leo terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan, seolah dia diciptakan di laboratorium khusus untuk menjadi pendamping hidupku. Dia tampan dengan cara yang menenangkan, sukses dalam bisnis ekspor-impornya, dan yang paling penting, dia memiliki kesabaran seluas samudera untuk menghadapi trauma masa laluku yang kadang muncul tanpa peringatan. Sore itu, Leo menjemputku di butik pengantin. Mobil sedan hitamnya mengkilap di bawah sinar matahari sore. Begitu aku keluar, dia sudah berdiri di samping pintu mobil yang terbuka, tersenyum dengan cara yang membuat lututku lemas. Dia tidak bertanya bagaimana gaunnya. Dia hanya menatap mataku dan berkata bahwa aku terlihat lelah namun tetap cantik. Kami memutuskan untuk makan malam di apartemenku saja, menghindari keramaian kota yang sering membuat kecemasanku kambuh. Di dalam mobil, tangannya menggenggam tanganku. Kulitnya hangat, jemarinya kokoh. Sentuhan itu adalah jangkarku. Selama 15 tahun, aku hidup sebagai satu-satunya korban selamat dari pembantaian keluarganya. Sebuah predikat mengerikan yang disematkan media dan polisi. Kasus itu tidak pernah terpecahkan. Pelakunya menghilang seperti hantu, meninggalkan aku yang bersembunyi di dalam lemari pakaian sempit di bawah tumpukan baju kotor, menahan napas sambil mendengar jeritan ibu dan ayah yang meregang nyawa. Namun saat bersama Leo, bayangan lemari sempit itu perlahan memudar. Malam itu kami menghabiskan waktu dengan sederhana. Leo memasak pasta kesukaanku sementara aku duduk di meja dapur, memperhatikan punggungnya yang tegap. Dia bergerak dengan efisiensi yang elegan, memotong bawang dengan presisi tinggi, dan mengaduk saus dengan gerakan teratur. Aroma bawang putih dan tomat memenuhi ruangan, menggantikan bau amis darah yang sering menghantuiku dalam mimpi. Kami makan sambil membicarakan rencana bulan madu. Leo menyarankan tempat yang tenang, sebuah villa di pegunungan Eropa yang jauh dari hiruk-pikuk. Dia bilang dia ingin aku merasakan kedamaian total. Aku mengangguk setuju, merasa sangat dicintai. Setelah makan malam, kami duduk di sofa, menonton film lama tanpa benar-benar memperhatikannya. Kepalaku bersandar di dadanya, mendengarkan detak jantungnya yang stabil. Irama itu seperti lagu pengantar tidur yang menjanjikan keamanan. Aku merasa aman. Aku merasa akhirnya, setelah sekian lama, aku berhak bahagia. Namun, kebahagiaan bagi orang sepertiku seringkali hanyalah pintu gerbang menuju mimpi buruk. Tengah malam itu, saat Leo sudah pulang ke apartemennya karena kami sepakat untuk tidak tinggal bersama sebelum menikah demi menghormati tradisi, mimpi itu datang lagi. Awalnya, aku berada di taman bunga yang indah, mengenakan gaun pengantin putihku. Tapi perlahan, langit berubah menjadi merah darah. Bunga-bunga mawar putih di sekelilingku mulai meneteskan cairan merah pekat. Aku mencoba berlari, tapi kakiku terasa berat seolah tertanam di dalam lumpur. Dari kejauhan, aku mendengar suara langkah kaki. Tap, tap, tap. Suara sepatu bot berat yang menghantam lantai kayu. Suara yang sama yang kudengar 15 tahun lalu dari balik pintu lemari.
Jantungku berpacu kencang dalam tidurku. Napasku sesak. Aku tahu dia datang. Sang monster. Sosok tinggi besar dengan masker ski hitam dan pisau berburu yang berkilatan. Dalam mimpiku, aku tidak lagi berada di taman, tapi kembali ke ruang tengah rumah masa kecilku. Mayat ibu tergeletak di dekat tangga. Matanya melotot menatapku. Ayah tersungkur di dekat pintu depan. Darah ada di mana-mana, merembes ke karpet, membanjiri lantai hingga menyentuh ujung kaki telanjangku. Aku ingin berteriak memanggil ibu, tapi suaraku hilang. Lalu, sosok itu muncul di hadapanku. Dia tidak memakai masker kali ini. Wajahnya kabur, terus berubah-ubah, tapi matanya menatapku tajam. Dia mendekat, mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Aku meringkuk, menutup wajah dengan tangan, menunggu rasa sakit yang akan datang. Aku berteriak sekuat tenaga, sebuah teriakan bisu yang merobek tenggorokan. Sarah! Sarah, bangun! Suara itu menarikku paksa dari kedalaman neraka. Aku tersentak bangun, napasku memburu hebat. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku hingga piyamaku lengket. Kamarku gelap, hanya diterangi lampu jalan yang menembus celah tirai. Di samping tempat tidur, Leo duduk dengan wajah cemas. Tangannya mencengkeram bahuku lembut. Rupanya dia kembali lagi karena ponselnya tertinggal, dan mendapati aku sedang berteriak dalam tidur. Aku langsung menghambur ke pelukannya, menangis terseduh-seduh. Tubuhku gemetar hebat. Sisa-sisa ketakutan dari mimpi itu masih terasa begitu nyata. Leo mendekapku erat. Tangannya mengusap punggungku dengan gerakan ritmis yang menenangkan. Dia membisikkan kata-kata manis di telingaku, mengatakan bahwa itu hanya mimpi, bahwa dia ada di sini, dan tidak ada yang bisa menyakitiku lagi. SSHHH, tenanglah, sayang. Aku di sini. Monster itu tidak ada. Dia tidak akan pernah kembali. Bisik Leo dengan suara beratnya yang lembut. Aku membenamkan wajahku di ceruk lehernya. Menghirup aroma tubuhnya yang maskulin bercampur sedikit wangi sabun mandi. Baunya begitu familiar dan menenangkan. Perlahan, detak jantungku mulai normal. Aku merasa sangat bodoh karena masih dihantui masa lalu di saat masa depanku yang cerah sudah ada di depan mata. Leo mencium keningku lama sekali. Dia menatapku dengan tatapan yang begitu dalam, seolah dia bisa melihat langsung ke dalam jiwaku yang retak. Di mata itu, aku melihat pantulan diriku yang rapuh namun dicintai. Aku berpikir, betapa beruntungnya aku memiliki malaikat pelindung seperti dia. Dia adalah penyembuhku. Dia adalah antitesis dari monster yang menghancurkan keluarganya. Dengan Leo di sisiku, aku yakin aku bisa mengubur masa lalu itu selamanya. Malam itu, Leo menemaniku hingga pagi, menjagaku dari mimpi buruk, tanpa aku sadari bahwa mimpi buruk yang sebenarnya sedang berbaring tepat di sebelah kanu, memelukku dengan tangan yang sama yang pernah menghancurkan duniaku. Pagi itu langit Jakarta terlihat kelabu, seolah alam semesta sedang memperingatkanku tentang apa yang akan terjadi. Namun, aku terlalu sibuk menyusun jadwal hari ini di kepalaku untuk peduli pada cuaca. Agenda utama kami hari ini adalah pemeriksaan kesehatan pranikah. Ini adalah hal yang wajib dilakukan. Sebuah prosedur rutin untuk memastikan kami berdua sehat secara fisik sebelum mengikat janji suci. Aku sudah membuat janji di sebuah klinik swasta ternama yang direkomendasikan oleh salah satu rekan bisnisku. Klinik itu terkenal dengan privasinya yang ketat dan dokter-dokter senior yang berpengalaman. Leo tampak sedikit berbeda pagi ini. Dia lebih diam dari biasanya saat menyetir. Musik jazz yang biasa dia putar di mobil kini dimatikan, membiarkan keheningan mengisi ruang di antara kami. Hanya diselingi suara mesin mobil dan klakson samar dari kejauhan. Tangannya mencengkeram setir sedikit lebih erat. Buku-buku jarinya memutih. Aku meliriknya sekilas, mencoba membaca ekspresinya. Wajahnya datar, matanya fokus ke jalanan, tapi ada ketegangan di rahangnya yang tegas. Kau baik-baik saja? Tanyaku memecah keheningan. Kau terlihat tegang. Leo menoleh sekilas, senyumnya muncul sedikit terlambat, meski tetap terlihat menawan. Aku hanya tidak suka jarum suntik. Sarah, kau tahu itu. Rasanya konyol pria sepertiku takut pada benda kecil tajam, tapi itulah kenyataannya. Dia tertawa kecil, tapi tawa itu tidak mencapai matanya. Aku ikut tertawa, merasa lega. Tentu saja, itu alasan yang masuk akal. Leo memang sosok yang tangguh secara fisik, dia rajin berolahraga dan menjaga tubuh, tapi setiap orang punya kelemahan kecil yang manusiawi. Ketakutannya pada jarum suntik justru membuatnya terasa lebih nyata, lebih mudah dicintai. Tenang saja, sayang. Hanya diambil sedikit darahnya. Tidak akan sakit. Aku akan memegang tanganmu. Godaku sambil menepuk lengannya pelan. Dia hanya mengangguk,
Kembali fokus menatap jalanan yang mulai macet. Sesampainya di klinik, suasana steril langsung menyambut kami. Lantai marmer putih, dinding berwarna krem yang menenangkan, dan aroma antiseptik yang khas. Resepsionis menyambut kami dengan ramah dan meminta kami menunggu sebentar. Kami duduk di sofa tunggu yang empuk. Leo terus menggoyangkan kakinya, sebuah kebiasaan yang jarang dia lakukan. Dia terlihat gelisah, matanya menyapu sekeliling ruangan seolah sedang memetakan pintu keluar darurat. Aku menggenggam tangannya yang terasa dingin. Dia tersentak sedikit sebelum akhirnya membalas genggamanku erat. Terlalu erat bahkan. Tuan Leo dan Nona Sarah, silakan masuk ruangan Dr. Hasan. Panggil seorang perawat muda dengan papan jalan di tangannya. Kami bangkit dan berjalan menuju ruangan di ujung lorong. Begitu pintu dibuka, kami disambut oleh seorang dokter tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya. Dr. Hasan duduk di balik meja kerjanya yang besar. Kacamata bacanya menggantung di hidung. Dia mendongak saat kami masuk, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Mata tua itu menatapku, lalu beralih ke Leo. Tatapannya bukan tatapan ramah seorang dokter kepada pasien baru, melainkan tatapan tajam, menyelidik, dan penuh kewaspadaan. Ada kerutan di dahinya yang semakin dalam saat dia memperhatikan Leo berjalan masuk. Selamat pagi, dokter. Sapaku mencoba mencairkan suasana yang tiba-tiba terasa kaku. Dr. Hasan berdeham, seolah tersadar dari lamunannya. Dia membetulkan letak kacamatanya dan tersenyum tipis, namun matanya tetap waspada. Selamat pagi, silakan duduk. Jadi, pemeriksaan pranikah ya? Mari kita mulai dengan pemeriksaan dasar dulu sebelum pengambilan sampel darah. Proses pemeriksaan fisik berjalan lancar. Meskipun aku merasakan Dr. Hasan lebih banyak diam dan mengamati Leo dengan intensitas yang aneh. Dia memeriksa detak jantung Leo lebih lama dari yang seharusnya. Menekan stetoskopnya ke dada bidang tunanganku sambil matanya menatap lurus ke wajah Leo yang kini terlihat semakin kaku. Leo, di sisi lain, berusaha tetap tenang dan sopan, menjawab pertanyaan dokter dengan singkat dan padat. Namun aku bisa merasakan aura permusuhan yang sangat tipis menguar dari Leo, seolah dia merasa terancam oleh kehadiran dokter tua ini. Saatnya pengambilan darah. Perawat menyiapkan peralatan di meja samping. Lengan kemeja Leo digulung ke atas, memperlihatkan otot lengannya yang kokoh. Perawat itu mengikatkan karet pembendung di lengan atas Leo dan mulai mencari pembuluh vena. Mungkin karena gugup atau kurang berpengalaman, perawat itu sedikit kesulitan menemukan posisinya. Dia menusukkan jarum, tapi darah tidak langsung keluar. Dia mencoba menggerakkan jarum itu sedikit di bawah kulit Leo. Tiba-tiba, Leo menyentakkan tangannya. Bisa hati-hati tidak? Kau melukaiku. Bentaknya kasar. Suaranya menggelegar di ruangan kecil itu, membuatku dan perawat itu terlonjak kaget. Suasana hening seketika. Perawat itu mundur dengan wajah pucat ketakutan. Jarum suntik masih di tangannya. Aku menatap Leo dengan tidak percaya. Ini bukan Leo yang aku kenal. Leo yang aku tahu adalah pria yang sabar, yang selalu tersenyum ramah pada pelayan restoran yang salah mencatat pesanan, yang selalu memberi tip besar pada pengantar makanan. Kemarahan yang meledak tiba-tiba ini terasa sangat asing dan menakutkan. Matanya yang biasanya hangat kini menatap perawat itu dengan kilatan dingin yang membuat bulu kuduku berdiri. Leo! Panggilku pelan, menyentuh bahunya. Seketika itu juga, topeng itu kembali terpasang. Leo menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak, lalu menoleh padaku dengan wajah penuh penyesalan. Maafkan aku. Aku sangat gugup dan itu sakit sekali tadi. Maafkan saya, suster. Ucapnya pada perawat itu dengan nada yang kembali lembut dan penuh pesona. Perawat itu mengangguk kaku. Tangannya gemetar saat mencoba kembali melakukan tugasnya. Kali ini berhasil. Darah merah pekat mengalir mengisi tabung vakum kecil. Aku menatap cairan merah itu dengan perasaan tidak nyaman. Dr. Hasan memperhatikan seluruh kejadian itu tanpa berkedip. Dia tidak menegur Leo. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk diam di kursinya. Jari-jarinya mengetuk meja perlahan. Matanya menatap tabung darah Leo seolah itu adalah sebuah teka-teki yang akhirnya dia temukan jawabannya. Setelah prosedur selesai dan perban kecil ditempelkan di lengan Leo, kami bersiap untuk pulang. Leo merangkul pinggangku posesif, ingin segera keluar dari tempat itu. Hasilnya akan keluar sore ini. Kami akan menghubungi kalian, kata Dr. Hasan datar. Kami baru saja sampai di parkiran mobil ketika ponselku bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor klinik. Aku mengangkatnya. Mengira ada barang yang tertinggal. Halo? Nona Sarah. Suara Dr. Hasan terdengar berat dan mendesak di seberang sana.
Bisa Anda kembali ke ruangan saya sebentar? Sendiri. Ada masalah administrasi dengan asuransi Anda yang perlu tanda tangan segera. Biarkan tunangan Anda menunggu di mobil. Aku mengerutkan kening. Bingung. Administrasi? Tapi. Tolong. Nona Sarah. Ini sangat penting dan mendesak. Potongnya cepat. Aku menoleh pada Leo yang sudah duduk di kursi kemudi. Mesin mobil sudah menyala. Sayang, aku harus kembali ke dalam sebentar. Ada masalah tanda tangan berkas yang kurang. Kau tunggu di sini ya. Nyalakan saja AC-nya. Leo menatapku curiga selama sedetik. Matanya menyipit. Kenapa tidak aku temani? Hanya sebentar kok. Paling 5 menit. Kasihan kalau kau harus jalan lagi ke dalam. Kakimu kan tadi pegal. Alasanku cepat. Leo akhirnya mengangguk. Meski dia tampak tidak rela melepaskanku dari pandangannya. Aku berjalan kembali masuk ke klinik. Menyusuri lorong putih itu sendirian. Perasaanku tidak enak. Jantungku berdebar kencang bukan karena asmara, tapi karena firasat buruk yang mulai merayap naik. Sesampainya di depan ruangan Dr. Hasan, pintunya sedikit terbuka. Aku mengetuk dan masuk. Dr. Hasan tidak sedang memegang berkas asuransi. Dia berdiri di depan layar monitor komputernya yang besar, membelakangiku. Tubuhnya kaku. Dokter, berkas apa yang harus saya tanda tangani? Tanyaku ragu. Dr. Hasan berbalik perlahan. Wajahnya pucat pasi, seolah dia baru saja melihat hantu. Dia berjalan cepat ke arahku. Lalu tanpa peringatan, dia mengunci pintu ruangan dan menutup tirai jendela. Dia menarik lenganku, menyeretku ke sudut ruangan yang jauh dari pintu, seolah takut ada yang menguping. Dengar baik-baik, nak, bisiknya dengan suara gemetar. Keringat dingin terlihat di pelipisnya. Tidak ada masalah administrasi. Aku memanggilmu karena aku harus menyelamatkan nyawamu. Apa maksud dokter? Saya tidak mengerti. Aku mulai ketakutan, mencoba melepaskan cengkeramannya. Pria itu, Leo. Dr. Hasan menelan ludah susah payah. Dia menunjuk ke layar monitor di mejanya dengan tangan yang bergetar hebat. Di layar itu, ada grafik-grafik rumit dan deretan kode genetik yang tidak aku pahami, bersanding dengan sebuah data lama yang terlihat buram. Dulu, sebelum pensiun dan membuka klinik ini, aku adalah kepala ahli forensik kepolisian. 15 tahun lalu, aku yang menangani otopsi orang tuamu, Sarah. Aku yang mengumpulkan bukti di TKP rumahmu. Duniaku berhenti berputar saat dia menyebut orang tuaku. Napasku tercekat. Lalu, apa hubungannya dengan Leo? Dr. Hasan menatap mataku lekat-lekat. Tatapan penuh rasa kasihan dan ketakutan. Kami menemukan sampel darah pelaku di TKP waktu itu. Dia terluka saat memecahkan kaca jendela. Tapi kami tidak pernah menemukan orangnya karena tidak ada kecocokan di database kependudukan. Sampai hari ini. Dia menarik napas panjang sebelum menjatuhkan bom yang akan menghancurkan hidupku. Penanda genetik dalam darah Leo, mutasi langka pada kromosomnya. Itu 99,9% identik dengan darah pembunuh keluargamu. Sarah, pria yang menunggumu di mobil itu, dia adalah monster yang membunuh ibu dan ayahmu. Kata-kata Dr. Hasan menggantung di udara. Berat dan mencekik seperti asap hitam yang tiba-tiba memenuhi ruangan steril itu. Monster yang membunuh ibu dan ayahmu. Kalimat itu tidak masuk akal. Otakku menolak memprosesnya. Rasanya seperti ada sirkuit pendek di kepalaku. Percikan api yang menyakitkan saat logika bertabrakan dengan kenyataan yang selama ini kupercayai. Aku mundur selangkah, menggelengkan kepala dengan kuat. Seolah gerakan itu bisa mengusir kata-kata gila yang baru saja kudengar. Dokter, itu tidak mungkin. Suaraku terdengar parau, nyaris seperti cicitan tikus yang terpojok. Anda pasti salah. Leo. Leo adalah pria paling lembut yang pernah saya kenal. Dia bahkan tidak tega membunuh laba-laba di apartemen kami. Dia mencintai saya. Dr. Hasan tidak membantahku dengan kata-kata kasar. Dia hanya menatapku dengan sorot mata yang penuh kesedihan mendalam. Sorot mata seseorang yang telah melihat terlalu banyak kematian dan kehancuran dalam hidupnya. Perlahan, dia memutar layar monitor komputernya agar menghadap lurus ke arahku. Cahaya biru dari layar itu menyinari wajah keriputnya, membuatnya terlihat seperti pembawa pesan kematian. Lihat ini, Sarah. Tolong, lihat dengan seksama. Pintanya lembut namun tegas. Dengan kaki yang terasa seperti timah, aku melangkah mendekat. Di layar itu terpampang dua grafik gelombang yang rumit, berjajar atas dan bawah. Di sebelah kiri tertulis, sampel TKP, kasus 2009. Dan di sebelah kanan tertulis, sampel pasien, Leo, 2024. Kau lihat puncak-puncak gelombang ini?
Dokter Hasan menunjuk dengan ujung pulpennya yang bergetar. Ini adalah penanda genetik. Setiap manusia memiliki pola yang unik, seperti sidik jari, tapi jauh lebih akurat karena ini tertulis dalam setiap sel tubuhmu. 15 tahun yang lalu, di rumahmu, pembunuh itu memecahkan jendela dapur untuk masuk. Dia melukai lengannya sendiri. Darahnya tertinggal di pecahan kaca. Kami mengamankan sampel itu, tapi karena teknologi saat itu belum secanggih sekarang dan dia tidak ada dalam database kriminal manapun, sampel itu hanya menjadi DNA X di gudang bukti dingin kepolisian. Dia menelan ludah, lalu menggeser kursor ke grafik bawah. Ini darah Leo yang baru saja kita ambil 10 menit yang lalu. Lihatlah polanya. Lihatlah alel langka di kromosom ke-13 ini. Mutasi genetik yang sangat spesifik ini hanya dimiliki oleh kurang dari 0,001% populasi manusia di dunia. Dan lihat semuanya cocok. Bukan mirip, Sarah, tapi identik. Aku menatap garis-garis merah dan biru itu. Mereka tumpang tindih dengan sempurna. Mataku mulai terasa panas. Pandanganku kabur oleh air mata yang mendesak keluar bukan karena sedih, tapi karena horor yang absolut. 99,9%, bisik Dr. Hasan. Suaranya terdengar jauh sekali. Probabilitas bahwa Leo dan pembunuh itu adalah dua orang yang berbeda secara genetik adalah 0. Secara ilmiah, pria yang duduk di mobilmu sekarang adalah pria yang sama yang berdarah di jendela dapurmu 15 tahun yang lalu. Perutku bergejolak hebat. Rasa mual yang luar biasa menghantamku tanpa ampun. Aku membekap mulutku, berlari ke arah wastafel di sudut ruangan, dan memuntahkan seluruh isi perutku. Sarapan pagiku, kebahagiaanku, masa depanku, semuanya keluar dalam gelombang rasa sakit yang menyengat tenggorokan. Tubuhku gemetar hebat. Kakiku lemas hingga aku merosot ke lantai dingin klinik itu. Bayangan itu kembali menyerbuku. Bukan mimpi, tapi ingatan nyata. Malam itu, suara kaca pecah. Teriakan ibu. Lari. Sarah. Sembunyi. Lalu suara berat napas seseorang yang mencari-cari. Bau logam darah yang memenuhi udara. Dan sekarang bau itu berganti dengan aroma parfum mahal Leo. Parfum sandalwood yang selalu kuhirup setiap kali aku memeluknya. Ya Tuhan, aku telah memeluk pembunuh ibu. Aku telah mencium bibir yang mungkin menyeringai saat menyayat leher ayah. Aku telah tidur di samping monster itu setiap malam, membiarkan dia membelai rambutku, membiarkan dia menghapus air mataku, air mata yang dia sebabkan sendiri. Betapa lucunya, betapa ironis dan menjijikannya hidupku. Penyelamatku adalah penghancurku. Dokter Hasan berjongkok di sampingku, menyodorkan tisu dan segelas air mineral. Dia tidak menyentuhku. Mungkin tahu bahwa saat ini sentuhan fisik apapun akan membuatku histeris. Kenapa? Isaku di sela-sela napas yang tersengal. Kenapa wajahnya berbeda? Aku ingat meski samar. Aku ingat siluet pembunuh itu di berita sketsa wajah. Hidungnya bengkok. Rahangnya tidak seperti Leo. Leo tampan. Leo sempurna. Operasi plastik, nak. Jawab Dokter Hasan cepat. Rekonstruksi wajah total. Di dunia medis modern, kau bisa mengubah siapa saja menjadi apa saja jika punya cukup uang dan dokter bedah yang tidak banyak tanya. Tulang rahang bisa dipotong, hidung bisa dibentuk ulang, bahkan bentuk kelopak mata bisa diubah. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia ubah. Darahnya, DNA-nya. Itu adalah cetak biru Tuhan yang tidak bisa dia palsukan. Aku mencengkeram pinggiran wastafel, berusaha menarik tubuhku berdiri. Kakiku masih gemetar, tapi kemarahan mulai merayap masuk menggantikan rasa syok. Untuk apa? Tanyaku. Suaraku mulai terdengar lebih tajam. Jika dia berhasil lolos selama 15 tahun, jika dia bebas, kenapa dia datang padaku? Kenapa dia harus memacariku? Kenapa dia ingin menikahiku? Pertanyaan itu menggantung di ruangan, menciptakan keheningan yang mencekam. Dokter Hasan berdiri, berjalan kembali ke mejanya, dan mengambil sebuah berkas lama yang terlihat sudah menguning. Itu yang paling menakutkan, Sarah, kata Dokter Hasan lirih. Seorang pembunuh berantai atau psikopat narsisistik seringkali memiliki obsesi terhadap karya mereka. Tapi dalam kasusmu, ada satu hal yang belum selesai. Aku. Kau adalah satu-satunya saksi hidup. Lo Sen. Ujung yang belum terikat. Jelas Dokter Hasan. Wajahnya serius. Matanya menatapku lekat. Mungkin dia takut suatu hari kau akan mengingat sesuatu. Detail kecil yang bisa menjebloskannya ke penjara. Atau mungkin ini adalah bentuk penyimpangan psikologis yang lebih gila. Dia ingin memiliki kontrol total atas korbannya. Dengan menikahimu,
Dia memegang kendali penuh atas hidupmu. Dia bisa mengawasimu 24 jam sehari. Dia bisa memastikan kau tidak akan pernah mengingat wajah aslinya. Dia ingin menjadi pahlawan di cerita di mana dia adalah penjahatnya. Darahku membeku. Semua perhatian Leo, sifat protektifnya, cara dia selalu ingin tahu aku pergi kemana dan dengan siapa itu bukan cinta. Itu pengawasan. Itu adalah penjara tak kasat mata. Saat dia bertanya tentang mimpi burukku, dia bukan ingin menenangkanku. Dia sedang memeriksa apakah ingatanku tentang wajahnya sudah kembali atau belum. Dia predator. Sarah, lanjut Dr. Hasan. Dan kau adalah buruannya yang sudah terperangkap di dalam jaring. Bahkan sebelum kau sadar kau sedang diburu. Aku menatap pantulan wajahku di cermin wastafel. Wajah yang pucat, mata yang merah dan bengkak. Riasan wajahku luntur, membuatku terlihat berantakan. Namun di balik kekacauan itu, ada sesuatu yang berubah di mataku. Tatapan naif wanita yang sedang jatuh cinta itu telah mati, hanyut bersama muntahan di wastafel tadi. Apa yang harus kulakukan, dokter? Tanyaku. Kali ini suaraku tidak bergetar. Dingin. Dr. Hasan tampak ragu sejenak. Saran medisku, dan saran sebagai manusia, larilah. Pergi dari sini lewat pintu belakang. Aku akan menahan Leo. Bilang kau pingsan dan harus dirujuk ke rumah sakit lain. Lalu kau pergi ke kantor polisi. Cari perlindungan saksi. Jangan pernah temui dia lagi. Aku menggeleng pelan. Tidak bisa. Dia punya koneksi. Dia kaya raya. Dia pintar. Jika aku lari sekarang tanpa persiapan, dia akan menemukanku. Dan jika dia tahu aku tahu, dia akan membunuhku, kan? Dr. Hasan mengangguk kaku. Kemungkinan besar, ya. Saat topengnya terbuka, dia tidak punya alasan lagi untuk membiarkanmu hidup. Kalau begitu aku tidak boleh lari, kataku. Sebuah rencana gila mulai terbentuk di benakku yang kacau. Aku harus kembali ke mobil itu. Sarah, itu bunuh diri, seru Dr. Hasan tertahan. Tidak, dokter. Itu strategi. Potongku. Aku mengambil tisu, membersihkan sisa-sisa kekacauan di wajahku. Aku mengambil bedak dari tasku, menepuk-nepuk pipiku yang pucat agar terlihat lebih segar. Aku memulas lipstik merah tipis di bibirku yang gemetar. Jika aku lari sekarang, aku hanya akan menjadi korban lagi. Aku lelah menjadi korban. 15 tahun aku hidup dalam ketakutan. Hari ini, ketakutan itu selesai. Aku berbalik menatap Dr. Hasan. Saya butuh bantuan Anda. Saya butuh salinan data ini. Dan saya butuh Anda diam sampai saya siap. Dr. Hasan menatapku dengan campur aduk antara kekaguman dan ketakutan. Dia melihat transformasi di depannya. Dari seorang calon pengantin yang rapuh menjadi seorang wanita yang siap berperang. Dengan tangan gemetar, dia mencolokkan flash disk ke komputernya. Hati-hati, nak. Bisiknya saat menyerahkan benda kecil itu padaku. Benda yang berisi kunci kehancuran Leo. Kau akan masuk ke kandang singa. Aku menggenggam flash disk itu erat-erat. Merasakannya menusuk telapak tanganku. Rasa sakit itu membuatku tetap sadar. Tidak, dokter. Jawabku sambil berjalan menuju pintu. Sayalah singanya sekarang. Jarak dari pintu klinik menuju parkiran mobil hanya sekitar 50 meter. Namun rasanya seperti berjalan melintasi jembatan gantung di atas jurang neraka. Matahari siang Jakarta yang terik menyengat kulitku. Kontras dengan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungku. Setiap langkah yang kumbiarkan mendekati mobil sedan hitam itu terasa seperti langkah menuju kematian. Dari kejauhan, aku bisa melihat siluet Leo di balik kemudi. Dia sedang menunduk, mungkin mengecek ponselnya. Tangan kirinya, tangan yang sama yang terdeteksi memiliki DNA pembunuh, mengetuk-ngetuk setir dengan irama yang dulu kuanggap sebagai kebiasaan lucu, tapi kini terlihat seperti hitungan mundur bom waktu. Aku harus bernapas. Aku harus menenangkan detak jantungku yang berdegup gila-gilaan di rongga dada. Jika dia melihat setitik saja ketakutan atau keraguan di mataku, aku tamat. Kau adalah aktris. Sarah, batinku. Ini adalah peran seumur hidupmu. Peran sebagai tunangan yang bodoh, naif, dan jatuh cinta setengah mati. Aku menarik napas panjang, memaksakan sudut bibirku naik membentuk senyum. Senyum yang palsu, tapi harus terlihat meyakinkan. Aku membuka pintu mobil dan langsung disambut oleh semburan udara dingin AC dan wangi mask mobil Leo yang khas. Hei, sapaku dengan nada ceria yang sedikit dipaksakan. Maaf lama. Birokrasi asuransi memang menyebalkan. Mereka salah input tanggal lahirku. Leo menoleh. Matanya yang coklat gelap menatapku. Dulu aku tenggelam dalam kehangatan mata itu. Merasa aman.
Kini, aku mencari-cari tanda-tanda kegilaan di sana. Apakah pupilnya melebar? Apakah ada kilatan sadis yang tersembunyi? Hampir 15 menit. Sarah, katanya datar. Tatapannya menyapu wajahku, berhenti sejenak di bibirku, lalu naik ke mataku. Kau habis menangis. Jantungku berhenti berdetak sedetik. Sial. Mataku pasti masih terlihat sedikit bengkak meski sudah kututupi bedak. Otakku berputar cepat mencari alasan. Oh, itu. Aku tertawa kecil. Tawa yang terdengar sedikit histeris di telingaku sendiri. Tadi di dalam ada bayi yang baru lahir sedang digendong ibunya di lobi. Lucu sekali. Tiba-tiba aku jadi emosional memikirkan, kau tahu, memikirkan ibu dan ayah. Andai mereka ada di sini melihat kita menikah. Aku menyentuh lengannya, membiarkan jariku menelusuri kemeja mahalnya. Maaf ya, aku jadi cengeng. Alasan itu sempurna. Membawa nama orang tuaku selalu menjadi kartu as yang membuat Leo melunak. Aku melihat ketegangan di bahunya mereda. Wajahnya yang kaku perlahan melembut, membentuk ekspresi simpati yang, sekarang aku tahu, adalah hasil latihan bertahun-tahun. Sayang. Dia menghela napas, lalu menarik tanganku dan mencium punggung tangannya. Bibirnya menyentuh kulitku, dan aku harus mengerahkan seluruh kekuatan mentalku untuk tidak menarik tanganku dan berteriak jijik. Rasanya seperti disentuh oleh kulit ular yang dingin dan licin. Wajar kalau kau sedih. Mereka pasti bangga melihatmu sekarang. Dan aku janji, aku akan menjaga kamu. Kau tidak akan pernah sendirian lagi. Kebohongan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah racun manis. Ayo kita pulang, kataku, berusaha mengalihkan pembicaraan sebelum aku muntah lagi. Sepanjang perjalanan pulang, aku membuang pandangan keluar jendela, berpura-pura menikmati pemandangan kota. Padahal, pikiranku sedang menyusun ulang kepingan-kepingan masa lalu. Wajah Leo, pantas saja dia tidak punya foto masa kecil. Dia selalu beralasan foto-fotonya hilang saat rumah orang tuanya kebakaran. Cerita yang sekarang terdengar sangat klise bagi seorang penipu. Wajahnya yang sekarang adalah mahakarya bedah plastik. Hidung mancung yang proporsional, rahang tegas, kulit yang kencang. Dokter Hasan bilang tulang wajah bisa dikikis. Berapa banyak rasa sakit yang dia tahankan demi mengubah dirinya menjadi pangeran tampan ini? Seberapa besar obsesinya untuk menghapus jejak kejahatannya? Dan yang lebih mengerikan, dia ada di sana. Di rumahku. 15 tahun lalu. Dia melihatku. Dia tahu aku bersembunyi di lemari. Kenapa dia tidak membunuhku saat itu? Apa dia sengaja membiarkanku hidup untuk disimpan? Nanti, apakah aku ini semacam piala baginya? Piala yang bisa bernapas dan berbicara? Kita mampir beli makan siang. Tanya Leo, memecah lamunanku. Aku menoleh, menatap profil samping wajahnya. Tidak usah. Aku tidak lapar. Aku ingin istirahat saja di apartemen. Kepalaku sedikit pusing efek diambil darah tadi. Oke, kita pesan antar saja nanti. Sesampainya di apartemenku, ujian sesungguhnya dimulai. Ruang privasi yang dulu terasa hangat kini terasa seperti sel penjara. Leo masuk, melepaskan sepatunya, dan langsung menuju dapur untuk mengambil air minum. Dia menuangkan segelas air dingin dan membawanya padaku di sofa. Minumlah. Kau terlihat pucat, katanya sambil duduk di sampingku. Jarak kami terlalu dekat. Pahanya menempel di pahaku. Aku menerima gelas itu, meneguknya sedikit untuk membasahi tenggorokanku yang kering. Terima kasih, Leo. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan menyentuh pipiku. Ibu jarinya mengusap lembut tulang pipiku. Gerakan yang dulu selalu membuatku merasa dicintai, kini membuatku merasa sedang diperiksa kualitasnya oleh seorang kolektor barang antik. Aku bisa merasakan tatapannya menelusuri setiap inci wajahku, mencari-cari retakan pada topengku. Kau tahu, Sarah, ucapnya pelan. Matanya terkunci pada mataku. Tadi saat di klinik, Dokter Hasan terlihat aneh. Apa dia mengatakan sesuatu padamu saat aku di mobil? Darahku berdesir. Insting predatornya tajam. Dia mencium bau bahaya. Aku menatap matanya lurus-lurus, mengerahkan kemampuan berbohong yang baru saja kutemukan. Aku memasang wajah bingung yang polos. Aneh bagaimana? Dia cuma cerewet soal asuransi dan menyarankan kita minum vitamin tambahan. Kenapa? Kau merasa dia tidak ramah? Leo diam sejenak, menimbang jawabanku. Ibu jarinya berhenti bergerak di pipiku. Detik-detik berlalu lambat seperti tetesan air keran. Lalu, dia tersenyum tipis. Entahlah, perasaanku saja mungkin. Dia menatapku seperti aku punya hutang padanya.
Aku memaksakan tawa kecil. Mungkin dia iri melihat pasien setampan tunanganku. Aku meletakkan gelas di meja dan memberanikan diri melakukan hal gila. Aku memeluknya. Aku melingkarkan lenganku di lehernya, membenamkan wajahku di dadanya, tepat di atas jantungnya. Ini adalah ujian terbesarku. Memeluk musuh. Merasakan detak jantung pembunuh orang tuaku. Aku harus melakukannya untuk meyakinkan dia bahwa aku masih Sarah yang bodoh. Sarah yang buta karena cinta. Aku mencintaimu, Leo, bisikku. Kalimat itu terasa pahit seperti empedu di lidahku. Leo membalas pelukanku. Lengannya yang kuat melingkari punggungku, mendekapku erat. Aku juga mencintaimu, Sarah. Lebih dari yang kau tahu. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkanmu. Apa saja. Kata-kata, apa saja, itu bergema dengan makna ganda yang mengerikan. Membunuh orang tuaku? Melakukan operasi plastik? Menipu semua orang selama bertahun-tahun? Ya. Dia memang melakukan apa saja. Aku lelah. Sayang. Aku mau tidur sebentar. Kataku sambil melepaskan pelukan. Sebelum aku benar-benar kehilangan kendali diri. Tidurlah. Aku akan menjagamu di sini. Jawabnya. Aku berjalan menuju kamar tidurku. Menutup pintu. Dan menguncinya pelan. Begitu bunyi, klik, terdengar. Aku menyandar pada pintu. Merosot ke lantai. Kakiku tidak sanggup lagi menopang tubuhku. Aku membekap mulutku sendiri agar isak tangisku tidak terdengar keluar. Air mata mengalir deras membasahi pipiku. Di balik pintu ini, ada monster yang sedang duduk menonton TV, mungkin sambil memikirkan betapa suksesnya penyamarannya. Dia pikir dia menang. Dia pikir dia telah menaklukkan satu-satunya saksi kejahatannya. Aku merangkak menuju meja rias, menatap cermin lagi. Wajah di cermin itu terlihat hancur, tapi matanya menyala dengan api kebencian yang dingin. Aku menghapus air mataku kasar. Tidak ada lagi air mata untuk hari ini. Mulai detik ini, Sarah yang lama sudah mati, ikut terkubur bersama kebenaran yang baru saja terungkap. Sarah yang sekarang adalah seorang penipu, sama seperti Leo. Aku membuka laci meja rias, meraba bagian bawah yang tersembunyi, tempat aku menyimpan buku harian kecilku. Tapi kali ini, aku tidak akan menulis puisi cinta. Aku akan menulis strategi perang. Aku harus menjadi lebih pintar dari dia, lebih licik dari dia, dan lebih kejam dari dia. Pernikahan ini akan tetap berjalan, tapi bukan menuju altar kebahagiaan, melainkan menuju panggung eksekusi. Aku akan membuatnya merasa aman, membuatnya merasa di atas angin, sampai saat di mana aku menarik karpet dari bawah kakinya dan memperlihatkan pada dunia wajah aslinya yang busuk. Kau salah memilih korban, Leo, batinku sambil mengepalkan tangan. Kau menghidupkan kembali monster dalam diriku. 3 hari telah berlalu sejak duniaku jungkir balik di klinik Dr. Hasan. 3 hari yang terasa seperti 3 abad. Aku hidup dalam simulasi yang mengerikan. Sebuah panggung sandiwara di mana aku harus berperan sebagai calon pengantin yang bahagia di depan pria yang tangannya berlumuran darah orang tuaku. Apartemen Leo, yang dulu kuanggap sebagai tempat perlindungan yang nyaman dengan desain minimalis dan perabotan mahalnya, kini terasa seperti sarang hewan buas. Setiap sudut ruangan seolah menyembunyikan rahasia, dan setiap bayangan tampak mengancam. Namun, aku tahu aku tidak boleh lengah. Jika Leo mencurigai sedikit saja bahwa aku tahu siapa dia sebenarnya, nyawaku akan melayang sebelum aku sempat menyeretnya ke neraka. Malam itu, hujan turun deras di luar, menciptakan suara latar yang gaduh untuk ketegangan yang merayap di ruang makan. Kami sedang menikmati makan malam. Leo memasak steak, dagingnya medium rare, merah di bagian tengah. Dulu aku menyukainya, tapi sekarang cairan merah yang merembes di piring itu membuat perutku mual. Aku memaksakan diri memotong daging itu kecil-kecil, menelannya dengan susah payah sambil mempertahankan senyum di wajahku. Ini adalah saatnya. Aku harus mulai mengujinya. Aku perlu melihat retakan di balik topeng porselen yang dia kenakan dengan begitu sempurna. Sayang, mulaku, meletakkan garpu perlahan agar tidak berdenting terlalu keras. Aku ingin cerita sesuatu. Tapi berjanjilah kau tidak akan marah atau menganggapku gila. Leo mengangkat wajahnya dari piring, ekspresinya penuh perhatian seperti biasa. Tentu saja tidak. Ada apa? Mimpi buruk lagi. Aku mengangguk, memasang wajah sedih yang sudah kulatih di depan cermin kamar mandi selama berjam-jam. Ya, semalam. Tapi kali ini berbeda. Mimpinya lebih jelas. Bukan cuma bayangan kabur. Aku menatap matanya lekat-lekat, mencari tanda-tanda kepanikan. Dalam mimpi itu, aku melihat pembunuh itu berjalan menjauh setelah menghabisi ayah.
Dan aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Atau mungkin aku melihatnya dulu tapi baru ingat sekarang. Rahang Leo menegang samar. Sangat tipis hingga mungkin tidak terlihat oleh orang awam. Tapi aku melihatnya. Apa yang kau lihat? Tanyanya. Suaranya tetap datar namun ada sedikit ketajaman di ujung kalimatnya. Dia pincang. Bohongku. Aku menembakkan peluru kosong untuk melihat reaksinya. Dia berjalan menyeret kaki kirinya. Seolah-olah dia terluka parah di sana. Mungkin terkena pecahan kaca jendela yang dia pecahkan. Perang. Gelas wine di tangan Leo terhentak sedikit terlalu keras saat dia meletakkannya kembali ke meja. Cairan merah anggur itu berguncang hebat. Hampir tumpah membasahi taplak meja putih. Itu dia. Reaksi mikro yang kutunggu. Selama ini berita hanya menyebutkan pelaku mungkin terluka di tangan. Tidak pernah ada yang menyebut soal kaki. Jika dia bukan pelakunya, dia akan bertanya dengan penasaran atau menenangkan aku. Tapi dia bereaksi defensif. Pincang? Ulangnya. Matanya menyipit menatapku. Seolah sedang memindai apakah aku sedang berbohong atau benar-benar mengingatnya. Itu detail yang sangat spesifik. Sarah, polisi tidak pernah menyebut soal itu. Kau yakin itu bukan cuma imajinasimu karena stres? Entahlah, jawabku sambil memijat pelipis. Berpura-pura bingung. Mungkin cuma imajinasi. Tapi rasanya nyata sekali. Langkah kakinya berat sebelah. Duksret, duksret. Aku menirukan suara itu dengan jariku di meja. Leo terdiam sejenak. Dia mengambil gelas wine-nya lagi dan meneguk isinya dalam sekali tegukan besar. Jakunnya bergerak naik turun. Dia gelisah. Umpanku berhasil. Dia mulai bertanya-tanya apakah ingatan traumatisku benar-benar mulai kembali. Ketakutan terbesarnya sedang terjadi. Sebaiknya kau tidak terlalu memikirkan itu. Itu hanya akan menyakitimu, katanya akhirnya. Suaranya terdengar dingin. Dia berdiri tiba-tiba. Aku mau mandi dulu. Badanku lengket seharian di kantor. Dia berjalan menuju kamar mandi di kamar utama. Aku menunggu sampai mendengar suara kunci pintu diputar dan gemericik air shower dinyalakan. Begitu suara air terdengar konstan, aku langsung bergerak. Adrenalinku meledak. Aku punya waktu sekitar 15 menit. Durasi mandi rutin Leo. Aku menyelinap masuk ke kamar tidur utama. Mataku menyapu sekeliling ruangan dengan liar. Di mana dia menyembunyikan rahasianya? Pria seperti Leo, seorang narsistik yang menyimpan trofi, pasti punya tempat khusus. Tidak mungkin dia membuang semua kenangan masa lalunya. Dia pasti menyimpannya untuk dinikmati sendiri. Untuk mengingatkan dirinya betapa hebatnya dia bisa membodohi dunia. Aku membuka laci nakas. Kosong. Hanya ada jam tangan, obat sakit kepala, dan buku bacaan. Aku memeriksa bawah kasur. Neil. Aku beralih ke lemari pakaiannya yang besar. Lemari antik dari kayu jati yang dia bawa dari rumah lamanya. Dia selalu melarangku menyentuh lemari itu dengan alasan kayunya rapuh dan antik. Tanganku meraba-raba bagian dalam lemari. Di balik tumpukan kemeja yang tersusun rapi berdasarkan gradasi warna. Tidak ada apa-apa. Aku mulai panik. Waktu terus berjalan. Suara air di kamar mandi masih terdengar. Tapi bisa berhenti kapan saja. Saat aku hendak menutup pintu lemari dengan frustrasi, mataku menangkap sesuatu yang aneh pada gagang pintu lemari sebelah kiri. Gagang itu terbuat dari kuningan tua yang besar dan berukir rumit. Tapi posisinya sedikit miring, tidak simetris dengan gagang sebelah kanan. Iseng, atau mungkin didorong oleh insting bertahan hidup, aku memegang gagang itu dan mencoba memutarnya. Bukan memutar untuk membuka pintu, tapi memutar ulirnya. Klek! Gagang itu bergeser. Jantungku berpacu kencang. Aku memutarnya lagi ke arah berlawanan jarum jam. Gagang kuningan berat itu terlepas dari dratnya. Dan di sana, di dalam lubang kayu tempat gagang itu tertanam, ada sebuah rongga kecil yang sengaja dipahat. Di dalam rongga itu, terselip sebuah kunci kecil berwarna perak dan selembar kertas bon yang terlipat sangat kecil. Tanganku gemetar hebat saat mengambil benda itu. Itu adalah kunci kotak deposit bank, Safe Deposit Box. Di kepala kuncinya terukir logo sebuah bank swasta tua yang letaknya di pusat kota, beserta nomor seri, 808. Aku membuka lipatan kertas bon yang menyertainya. Itu adalah bukti perpanjangan sewa kotak deposit atas nama Leonardus, tertanggal bulan lalu. Sialan. Dia menggunakan nama aslinya, atau setidaknya variasi dari nama barunya, untuk menyimpan harta karun masa lalunya. Tiba-tiba, suara air di kamar mandi berhenti. Panik menyergapku seperti air bah. Aku buru-buru melipat kertas bon itu kembali, menyelipkannya bersama kunci ke dalam rongga gagang pintu,
dan memutar gagang kuningan itu kembali ke posisinya semula. Aku memastikannya kencang dan posisinya miring sama seperti sebelumnya. Aku baru saja mundur selangkah dari lemari ketika pintu kamar mandi terbuka. Uap hangat mengepul keluar. Leo berdiri di sana dengan handuk melilit pinggangnya. Rambutnya basah meneteskan air ke dada bidangnya. Dia menatapku yang berdiri kaku di tengah kamar. "Sarah?" tanyanya. Alisnya terangkat. "Apa yang kau lakukan di sini?" Aku menelan ludah, berusaha menormalkan napasku yang memburu. Aku mencari lotionku. Sepertinya tertinggal di meja riasmu waktu aku menginap minggu lalu." Leo menatapku, lalu menatap lemari di belakangku, kemudian kembali menatapku. Tatapannya tajam, menyelidik. Detik-detik itu terasa mencekik. Jika dia memeriksa gagang pintu itu sekarang, aku mati. Perlahan, bibirnya menyunggingkan senyum. "Oh, ada di laci paling bawah. Sayang, kau selalu lupa." Aku menghembuskan napas lega yang tertahan. "Ah, benar. Aku memang pelupa belakangan ini. Terima kasih." Aku mengambil lotion itu dengan tangan gemetar, lalu berjalan melewatinya untuk keluar kamar. Saat aku melewatinya, dia mencengkeram lenganku pelan. Kulitnya yang lembab bersentuhan dengan kulitku, membuatku merinding jijik. "Kau gemetar," bisiknya di telingaku. "AC-nya terlalu dingin," jawabku cepat, melepaskan diri dari pegangannya. Aku berjalan keluar kamar dengan punggung tegak, merasakan tatapannya menusuk punggungku. Aku berhasil menemukan kuncinya. Sekarang, aku tahu di mana dia menyembunyikan jiwanya. Perang kucing dan tikus ini baru saja dimulai, dan tikus kecil ini baru saja mencuri peta labirin sang kucing. Keesokan harinya adalah hari di mana aku harus melakukan aksi pencurian paling nekat dalam hidupku. Aku tidak bisa mengambil kunci itu begitu saja dari gagang lemari Leo, karena dia pasti akan menyadarinya jika kuncinya hilang. Aku harus mengambilnya, pergi ke bank, dan mengembalikannya sebelum dia pulang kerja. Jendela waktuku sempit, dan resikonya adalah kematian. Rencanaku dimulai pagi-pagi sekali. Aku datang ke apartemen Leo dengan membawa tumpukan dokumen persiapan pernikahan, daftar catering, susunan acara, dan surat perjanjian sewa gedung. Leo sedang sarapan, bersiap berangkat ke kantor. Dia terlihat rapi dengan setelan jas abu-abunya. Tampak seperti eksekutif muda yang sukses dan tidak berbahaya. "Pagi, sayang. Kenapa pagi sekali?" tanyanya sambil menyesap kopi. "Pihak gedung dan catering butuh tanda tanganmu segera, Leo. Mereka bilang kalau tidak dikirim pagi ini, tanggal kita bisa digeser orang lain. Kau tahu kan betapa populernya tanggal cantik itu?" Cerocosku dengan nada panik yang dibuat-buat, sambil menyodorkan pulpen dan tumpukan kertas di hadapannya. Leo menghela napas, sedikit kesal karena rutinitas paginya terganggu, tapi dia mengambil pulpen itu. "Baiklah, mana yang harus kutandatangani?" Aku membalik-balik halaman dengan cepat. "Di sini, lalu di sini. Ini untuk konfirmasi menu, ini untuk asuransi gedung." Di antara tumpukan kertas itu, aku menyelipkan selembar surat kuasa bank yang sudah kupersiapkan semalam. Aku telah memalsukan format surat dari bank tempat Leo menyimpan kotaknya, hasil riset internet semalam suntuk. Surat itu menyatakan bahwa Leo memberikan kuasa kepada Sarah untuk mengakses kotak deposit nomor 808 untuk keperluan inventarisasi pranikah. Itu adalah pertaruhan besar. Jika dia membacanya, tamatlah riwayatku. Dan yang ini untuk apa ini? Leo berhenti sejenak. Matanya menyipit melihat kertas yang kusodorkan. Jantungku berhenti berdetak. Itu adalah surat kuasa itu. Oh, itu untuk vendor dekorasi. Mereka butuh jaminan kalau ada kerusakan properti. Formalitas standar. Potongku cepat, berusaha terdengar bosan. "Ayo cepat, sayang. Kau nanti terlambat meeting." Leo, yang sudah terburu-buru dan lelah membaca belasan kertas sebelumnya, hanya mendengus dan membubuhkan tanda tangannya di atas materai yang sudah kutempelkan. Dia tidak membacanya dengan teliti. "Sudah semua?" tanyanya sambil menutup pulpen. "Sudah, terima kasih, cintaku. Kau penyelamatku," ujarku sambil merapikan kertas-kertas itu dengan tangan yang berusaha keras agar tidak gemetar. Setelah Leo berangkat kerja, aku menunggu 10 menit di dalam mobilku di parkiran basement untuk memastikan dia benar-benar pergi. Begitu mobilnya keluar, aku kembali naik ke apartemennya. Aku tahu kode pintu apartemennya. Aku masuk, langsung menuju lemari antik itu, memutar gagang kuningan, dan mengambil kunci perak bernomor 808 itu. Perjalanan ke bank terasa seperti kabur di dalam mimpi buruk. Jalanan Jakarta yang macet membuatku ingin berteriak.
Setiap kali mobil berhenti di lampu merah, aku merasa ada mata yang mengawasiku. Aku terus melihat spion. Paranoid kalau Leo menyadari ada yang salah dan berbalik arah. Sesampainya di bank, aku berusaha terlihat setenang mungkin. Aku mengenakan pakaian formal, kacamata hitam, dan membawa tas kerja mahal. Aku harus terlihat seperti istri pengusaha yang punya kuasa, bukan wanita ketakutan yang sedang mencuri rahasia tunangannya. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa dibantu? Sapa petugas bank di bagian layanan kotak deposit. Ruangan itu dingin, berdinding baja, dan sangat sunyi. Saya ingin mengakses kotak deposit nomor 808 atas nama Leonardus. Saya tunangannya, dan ini kunci serta surat kuasanya, kataku sambil menyerahkan barang bukti itu. Suaraku terdengar tegas. Hasil latihan bertahun-tahun memimpin rapat perusahaan. Petugas itu memeriksa surat kuasa dan KTP-ku. Detik-detik itu terasa menyiksa. Dia menatap layar komputer, mengetik sesuatu, lalu menatapku lagi. Sebentar ya, Bu. Saya verifikasi tanda tangannya. Aku menahan napas. Tanda tangan Leo memang asli, tapi suratnya palsu. Apakah mereka akan menelepon Leo untuk konfirmasi? Jika mereka meneleponnya, aku harus lari secepat mungkin. Baik, Bu Sarah. Datanya cocok. Silakan ikuti saya. Lututku lemas karena lega. Kami berjalan masuk ke ruang brankas utama. Pintu baja raksasa itu terbuka, memperlihatkan ribuan laci kecil di dinding. Petugas itu mencocokkan kuncinya dengan kunci master yang dia pegang. Klik, klak. Pintu kotak nomor 808 terbuka. Petugas itu menarik kotak logam panjang dari dalamnya dan meletakkannya di meja di bilik pribadi. Silakan, Bu. Saya tunggu di luar. Tekan bel jika sudah selesai. Begitu pintu bilik tertutup, aku sendirian dengan kotak Pandora itu. Tanganku gemetar hebat saat membuka tutup kotak logam itu. Bau kertas tua dan debu menyeruak keluar. Isinya tidak banyak, tapi cukup untuk membuat darahku membeku. Benda pertama yang kulihat adalah sebuah kaset video mini. Jenis kaset CCTV lama yang sudah jarang digunakan. Di labelnya tertulis dengan spidol merah. Malam pesta, 12 Mei 2009. Tanggal kematian orang tuaku. Dia menyimpannya. Bajingan sakit jiwa ini menyimpan rekaman pembantaian keluargaku sebagai film favoritnya. Di bawah kaset itu, ada sebuah amplop coklat. Aku membukanya. Dan seketika itu juga aku membekap mulutku agar tidak menjerit. Foto-foto. Bukan foto pemandangan. Tapi foto selfie. Foto seorang pemuda dengan wajah yang berbeda. Hidung bengkok, rahang yang belum dioperasi, mata yang liar, tersenyum lebar ke arah kamera. Wajahnya penuh percikan darah segar. Di latar belakang foto itu. Ya Tuhan, itu adalah ruang tamu rumahku. Aku bisa melihat sofa bunga-bunga milik ibu yang ternoda merah. Aku bisa melihat kaki ayah yang tergeletak kaku di sudut bingkai foto. Leo, atau siapapun nama aslinya dulu, berfoto dengan bangga setelah membantai orang tuaku. Wajah di foto itu memang berbeda secara struktur tulang, tapi mata itu adalah mata yang sama yang menatapku setiap pagi. Mata yang sama yang bilang dia mencintaiku. Air mata kemarahan menetes di atas foto itu. Rasa takutku hilang, digantikan oleh kebencian murni yang membakar setiap sel di tubuhku. Ini bukan sekadar bukti. Ini adalah senjata nuklir. Dengan benda ini, aku bisa mengirimnya ke tiang gantungan. Atau lebih baik lagi, ke neraka dunia di mana dia akan dihancurkan oleh hukum dan masyarakat. Aku juga menemukan sebuah paspor lama dengan nama Budi Santoso. Wajah di paspor itu adalah wajah lamanya. Jadi itu nama aslinya sebelum dia menjadi Leo sang pangeran sempurna. Aku tidak punya banyak waktu. Aku memasukkan kaset, foto-foto, dan paspor itu ke dalam tasku. Kotak itu kini kosong. Aku tidak bisa membiarkannya kosong. Dia akan curiga jika dia mengeceknya. Meski kecil kemungkinannya dia mengecek sebelum pernikahan. Aku mengambil buku novel tebal yang kebetulan kubawa di tas, lalu memasukkannya ke dalam kotak logam itu sebagai pengganti beban. Aku menutup kotak itu, menarik napas panjang, dan memencet bel. Sudah selesai, Bu? Tanya petugas itu saat masuk kembali. Sudah, terima kasih. Jawabku singkat. Aku berjalan keluar dari bank dengan langkah cepat. Matahari di luar terasa menyilaukan, tapi aku tidak peduli. Aku mendekap tasku erat-erat seolah sedang mendekap bayi. Di dalam tas ini ada keadilan untuk ibu dan ayah. Di dalam tas ini ada akhir dari Leo. Tapi tugasku belum selesai. Aku harus mengembalikan kunci itu ke gagang lemari Leo sebelum dia pulang. Dan yang lebih berat lagi,
Aku harus terus berpura-pura mencintainya sampai hari pernikahan tiba. Aku harus menjadi aktris terbaik di dunia. Karena jika aku gagal, bukti ini tidak akan pernah melihat cahaya matahari, dan aku akan berakhir menjadi trofi berikutnya di dalam kotak logam itu. Aku menyalakan mesin mobil. Wajahku di kaca spion terlihat dingin dan keras. Sarah yang cengeng sudah mati di ruang brankas tadi. Yang tersisa sekarang adalah sang pembalas dendam. Tunggu pembalasanku, sayang. Desisku pada bayangan Leo yang tidak ada. Pernikahan kita akan menjadi pertunjukan yang tidak akan pernah kau lupakan. Perjalananku kembali ke apartemen Leo adalah balapan melawan waktu yang paling memuakkan dalam hidupku. Jalanan Jakarta yang biasanya hanya membuatku kesal karena macet. Hari ini terasa seperti jerat yang perlahan mengetat di leherku. Setiap detik yang terbuang di lampu merah adalah detik di mana Leo mungkin pulang lebih awal karena sakit kepala atau tertinggal berkas, dan menemukan gagang lemari antiknya sudah tidak bertenaga. Jika itu terjadi, aku tidak akan sempat menjelaskan apapun. Dia akan tahu, dan aku akan berakhir. Aku memacu mobilku secepat yang aku berani, menyelip di antara bis kota dan sepeda motor, mengabaikan klakson marah yang bersahutan. Keringat dingin mengucur di punggungku, membuat kemeja kerjaku basah dan lengket. Sesampainya di basement apartemen, aku tidak membuang waktu. Aku berlari menuju lift, berdoa dalam hati agar tidak bertemu tetangga yang ingin berbasa-basi. Lantai 15. Lorong sepi. Aku menekan kode pintu apartemen Leo dengan jari yang gemetar. 1205. Tanggal pertemuan pertama kami. Betapa romantisnya, pikirku dengan sinis. Pintu terbuka dengan bunyi BE pelan. Apartemen itu sunyi dan gelap. Tirai masih tertutup rapat seperti saat aku meninggalkannya pagi tadi. Aroma sandalwood yang dulu menenangkan kini terasa seperti bau formalin di kamar mayat. Aku tidak membuang waktu. Aku langsung menuju kamar tidur, berlutut di depan lemari antik itu. Tanganku bekerja dengan kecepatan yang didorong oleh adrenalin murni. Aku memasukkan kunci perak itu kembali ke rongga kecil di balik gagang pintu, menyelipkan kertas bon yang sudah kulipat rapi di sampingnya. Lalu, aku memasang kembali gagang kuningan berat itu, memutar ulirnya berlawanan arah sampai terasa kencang. Aku memastikan posisinya sedikit miring, persis seperti sedia kala. Klik. Selesai. Aku mundur selangkah. Napasku terengah-engah. Aku memeriksa sekeliling. Tidak ada jejak. Tidak ada yang berubah. Aku baru saja akan berbalik keluar ketika ponselku bergetar di saku. Leo celing. Jantungku melompat ke tenggorokan. Aku menarik napas panjang, berusaha menormalkan suara sebelum mengangkatnya. Halo, sayang. Hai, Sarah. Kau di mana? Suaranya terdengar normal, tapi di telingaku sekarang terdengar penuh curiga. Aku di jalan menuju butik. Bohongku lancar. Ada fitting terakhir untuk kebaya resepsi malam. Ingat? Desainernya cerewet sekali minta aku datang tepat waktu. Oh, benar. Aku lupa. Jawab Leo. Ada jeda sejenak. Jeda yang membuat darahku berhenti mengalir. Tadi aku menelepon ke apartemenmu. Tidak ada yang angkat. Kupikir kau sakit dan tidur. Aku sudah keluar sejak 1 jam lalu. Sayang. Macet sekali di Sudirman. Jawabku. Sambil berjalan mundur keluar dari apartemennya, mataku terus mengawasi lemari itu seolah benda itu bisa hidup dan berteriak. Baiklah, hati-hati di jalan. Nanti malam aku mampir ke tempatmu. Aku rindu. Jangan malam ini, tolakku lembut. Kata orang tua dulu, calon pengantin dilarang bertemu 2 hari sebelum pernikahan. Pamali, kita harus menahan rindu supaya nanti pas di altar auranya keluar. Leo tertawa. Tawa rendah yang dulu seksi kini terdengar mengerikan. Kau dan tahayulmu. Baiklah, sampai bertemu di gladi resik besok. I love you. I love you too, balasku. Lalu segera mematikan sambungan. Aku bersandar di dinding koridor luar, merosot pelan. Kakiku lemas seperti jeli. Aku selamat. Sore harinya, aku tidak pergi ke butik. Aku memacu mobilku ke pinggiran kota, ke sebuah rumah tua bergaya kolonial yang tersembunyi di balik pagar tinggi. Itu rumah Dr. Hasan. Di sana, seorang pria lain sudah menunggu. Pria itu berbadan tegap namun bungkuk dimakan usia. Wajahnya keras dengan guratan penyesalan yang dalam. Inspektur Raka, detektif yang menangani kasus keluargaku 15 tahun lalu dan gagal memecahkannya. Dr. Hasan menyambutku di pintu dengan wajah cemas. Kau mendapatkannya. Aku tidak menjawab, hanya berjalan masuk ruang tamu yang remang-remang, meletakkan tasku di meja kopi, dan mengeluarkan barang-barang itu. Kaset video, foto-foto berdarah, dan paspor lama. Inspektur Raka terkesiap saat melihat foto-foto itu.
Tangan tuanya yang kasar mengambil selembar foto Leo muda yang tersenyum di depan mayat ayahku. Bajingan gila. Desisnya. Suaranya bergetar karena amarah. Dia memotret ini seperti orang sedang berlibur. Putar videonya. Kataku dingin. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Tapi mereka harus melihatnya. Dr. Hasan menyiapkan alat pemutar video lama yang sudah disiapkannya. Layar TV tabung berkedip. Menampilkan gambar hitam putih yang berpasir. Itu adalah rekaman CCTV ruang tamu rumahku. Tanggal dan jam tertera di pojok layar. Kami bertiga menonton dalam diam. Di layar, sosok bertopeng masuk dengan memecahkan jendela. Gerakannya cepat dan brutal. Dia menghabisi ayah dalam hitungan detik. Lalu mengejar ibu ke arah tangga. Tapi kemudian, ada satu momen di mana dia berhenti. Dia membuka topengnya karena gerah atau mungkin karena ingin korbannya melihat wajah terakhir yang mengirim mereka ke neraka. Wajah itu, wajah Budi Santoso, yang kini menjadi Leo. Dia menatap langsung ke kamera CCTV, tersenyum, lalu melambai pelan sebelum memutus kabel kamera. Layar menjadi semut. Hening. Hanya suara napas berat Inspektur Raka yang terdengar. Cukup, kata Raka, mematikan TV. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku, nak. Maafkan aku gagal menangkap iblis ini dulu. Dia ada di depan mata kita selama ini, bersembunyi di balik wajah plastik. Minta maaf tidak akan mengembalikan orang tuaku, Pak. Jawabku datar. Rasa sedihku sudah habis, berganti dengan fokus yang tajam. Sekarang kita punya bukti. Tes DNA, video, foto, paspor asli. Ini cukup untuk menghukum mati dia. Aku akan panggil timku sekarang. Raka merogoh ponselnya. Semangat lamanya kembali menyala. Kita sergap dia di apartemennya malam ini juga. Jangan beri dia celah untuk kabur. Tidak, potongku tajam. Raka dan Dr. Hasan menatapku bingung. Apa maksudmu tidak? Dia berbahaya. Sarah, setiap detik kau bersamanya adalah taruhan nyawa. Kalau Bapak menangkapnya malam ini, beritanya hanya akan jadi headline kecil di koran kriminal besok pagi. Pengusaha ditangkap karena kasus lama. Orang-orang akan lupa dalam seminggu. Pengacaranya yang mahal akan memelintir fakta. Mungkin bilang bukti ini palsu atau kedaluarsa. Dia punya uang, Pak. Dia bisa membeli keadilan. Aku berdiri, menatap kedua pria tua itu bergantian. Aku tidak mau dia hanya ditangkap. Aku mau dia dihancurkan. Aku mau topengnya ditarik paksa di depan semua orang yang dia hormati. Rekan bisnisnya, teman-teman sosialitanya, media yang meliput pernikahan kami. Aku mau mereka semua melihat wajah aslinya. Aku mau dia merasakan penghinaan total sebelum dia membusuk di penjara. Kau mau melakukannya di pesta pernikahan? Tanya Dr. Hasan, ngeri. Sarah, itu gila. Itu terlalu berisiko. Kalau dia sadar dia dijebak, dia bisa menyandera tamu. Dia bisa menyandera kau. Itu satu-satunya cara, tegasku. Di sana akan ada ratusan orang. Dia tidak akan bisa lari. Dan Pak Raka, Bapak bisa menyusupkan anak buah Bapak sebagai staf catering, pelayan, atau tamu undangan. Kepung gedung itu diam-diam. Saat video itu diputar, saat dunianya runtuh baru kalian masuk. Raka menatapku lama, menilai tekad di mataku. Dia melihat bahwa gadis kecil yang dulu menangis di kantor polisinya sudah tidak ada lagi. Ini operasi yang sangat berbahaya, gumam Raka. Tapi, kau benar. Bajingan narsisistik seperti dia harus dijatuhkan di panggung terbesarnya. Itu hukuman yang paling menyakitkan buat dia. Jadi Bapak setuju? Raka mengangguk perlahan. Aku akan siapkan tim elit. Tidak ada seragam polisi. Semua preman. Kami akan menyamar jadi tamu dari pihak keluargamu yang jauh. Juga pelayan. Begitu kau beri sinyal, kami bergerak. Sinyalnya adalah saat video prewedding diputar, kataku. Aku sudah menukar file videonya di flash disk yang akan kuberikan ke operator gedung besok. Dr. Hasan memegang tanganku. Tangannya dingin. Kau harus berakting sempurna sampai detik itu tiba. Sarah. Satu kesalahan kecil, satu tatapan mata yang salah dia akan tahu. Aku tahu, dokter. Jawabku. Aku sudah berlatih selama 15 tahun untuk menjadi kuat. 2 hari ini hanyalah puncaknya. Malam itu, kami menyusun rencana detail. Posisi penembak jitu, jalur evakuasi tamu, dan bagaimana mengamankan Leo tanpa korban jiwa. Aku merasa seperti jenderal yang sedang menyusun strategi perang. Rasa takut itu masih ada, meringkuk di sudut hatiku, tapi aku mengurungnya dalam kotak besi.
Aku tidak boleh takut. Ibu dan ayah melihatku dari atas sana. Ini adalah keadilan mereka. Saat aku pulang ke apartemenku malam itu, aku menatap gaun pengantin yang tergantung di lemari. Putih bersih, suci. Besok, gaun itu akan menjadi baju zirahku. Dan altar pernikahan itu akan menjadi tempat pembantaian. Bukan darah, tapi pembantaian harga diri seorang monster. Hari sebelum pernikahan biasanya diisi dengan tawa, keharuan, dan sedikit stres yang menyenangkan. Tapi bagiku, hari ini adalah berjalan di atas tali tipis di atas kawah berapi. Kami berada di ballroom hotel mewah tempat resepsi akan digelar besok. Langit-langit tinggi dengan chandelier kristal raksasa, bunga-bunga mawar putih segar yang mulai didekorasi, dan karpet merah tebal yang memanjang hingga ke pelaminan. Semuanya terlihat seperti mimpi bagi pengantin wanita manapun. Tapi bagiku ini adalah set panggung horor. Leo datang dengan setelan santai namun tetap terlihat mahal. Dia tersenyum pada semua orang. Pada wedding organizer yang sibuk, pada manajer hotel, pada penata bunga. Semua orang terpesona padanya. Calon suami idaman, bisik salah satu staf WO pada temannya. Aku ingin berteriak dan memuntahkan kebenaran di wajah mereka. Tapi aku hanya tersenyum malu-malu. Kau terlihat cantik hari ini, meski tanpa makeup. Bisik Leo sambil melingkarkan lengannya di pinggangku. Cengkeramannya terasa hangat, tapi berat. Terima kasih. Aku agak gugup. Jawabku jujur. Memang aku gugup, tapi bukan karena alasan yang dia kira. Kami mulai melakukan gladi resik prosesi masuk. Berjalan pelan diiringi musik orkestra. Leo di sampingku, menggenggam tanganku. Aku membayangkan momen ini berulang kali. Besok, di ujung karpet ini, bukan pendeta yang menunggunya dengan berkat, tapi polisi dengan borgol. Di tengah sesi istirahat, Leo tiba-tiba menarikku ke sudut ruangan yang agak sepi, di balik pilar besar. Senyumnya menghilang. Wajahnya berubah serius. Matanya yang tajam menatapku dengan intensitas yang membuat bulu kuduku berdiri. Sarah, suaranya rendah, hampir seperti geraman. Kemarin kau bilang kau fitting baju, kan? Jantungku berhenti. Apakah dia tahu? Iya. Kenapa? Aku tadi iseng menelepon butik Anna Avanti untuk memastikan ukuran jas ayahmu. Mereka bilang kau tidak datang kemarin. Jadwalmu sebenarnya minggu lalu. Darahku membeku. Aku melakukan kesalahan fatal. Kebohongan kecil yang ceroboh. Aku meremehkan betapa obsesifnya dia mengontrol setiap detail. Dia bukan menelepon untuk jas ayah. Dia menelepon untuk mengecek keberadaanku. Leo mencengkeram lengan atasku. Jarinya menekan kuat ke dagingku. Cukup sakit untuk meninggalkan memar. Tapi posisinya tersembunyi sehingga tidak ada orang lain di ruangan itu yang bisa melihat. Kau bohong padaku, Sarah, desisnya. Wajah tampannya kini terlihat menakutkan. Topengnya retak sedikit memperlihatkan monster di dalamnya. Kemana kau sebenarnya kemarin? Kau bertemu siapa? Laki-laki lain. Otakku berputar cepat. Aku tidak bisa panik. Jika aku gagap, dia akan curiga aku tahu rahasianya. Jika aku mengaku pergi ke bank, aku mati. Tuduhan selingkuh, itu lebih aman. Jauh lebih aman membiarkan dia berpikir aku wanita murahan daripada saksi mata yang berbahaya. Aku menundukkan wajah. Membiarkan air mata buatan menggenang di mataku. Lepaskan, Leo. Sakit. Rintihku. Jawab aku. Desaknya, mempererat cengkeramannya. Aku pergi ke makam. Jawabku dengan suara bergetar. Sebuah kebohongan baru yang lebih sulit dilacak. Aku pergi ke makam ibu dan ayah. Aku duduk di sana berjam-jam. Menangis. Aku tidak mau bilang padamu karena kau pasti akan melarangku sedih-sedih sebelum pernikahan. Kau selalu bilang harus happy, harus positif. Jadi aku bohong. Aku cuma ingin pamit pada mereka sebelum aku jadi istrimu. Aku mendongak, menatap matanya dengan tatapan terluka. Kau pikir aku selingkuh? Setelah semua yang kita lalui? Jahat sekali kau, Leo. Cengkeraman di lenganku perlahan melonggar. Leo menatap mataku, mencari kebohongan. Tapi alasan itu masuk akal. Sangat masuk akal untuk seorang anak yatim piatu yang traumatis. Wajahnya yang tegang perlahan rileks. Dia melepaskan tanganku, lalu menghela napas panjang. Maaf, gumamnya, meski nadanya tidak terdengar menyesal. Aku tidak suka dibohongi. Sarah, kau tahu aku posesif. Itu karena aku sangat mencintaimu. Aku tidak mau kehilanganmu. Dia mengulurkan tangan, mengusap bekas cengkeramannya di lenganku. Sentuhan itu terasa lebih mengerikan daripada pukulan. Itu adalah siklus kekerasan klasik. Sakiti, lalu sayang.
Jangan pernah bohong lagi padaku, katanya, dan kali ini itu terdengar seperti ancaman. Kita akan memulai hidup baru. Tidak boleh ada rahasia di antara kita. Aku mengangguk lemah, menghapus air mata di pipiku. Iya, Leo, tidak ada rahasia. Kecuali fakta bahwa aku akan menghancurkanmu besok, tambahku dalam hati. Kau tidak akan pernah meninggalkanku, kan? Tanyanya tiba-tiba, menatapku dengan sorot mata yang aneh. Sorot mata seorang anak kecil yang takut ditinggalkan, bercampur dengan sorot mata predator yang takut mangsanya lepas. Aku menatap monster di hadapanku ini, pria yang telah merenggut segalanya dariku, dan kini menuntut kesetiaanku. Aku memaksakan senyum paling manis, paling tulus yang bisa kuberikan. Hanya maut yang bisa memisahkan kita, sayang, jawabku lembut. Leo tersenyum puas. Dia mencium keningku, tidak menyadari makna ganda dari kalimatku. Ya, maut. Mautlah yang memisahkan dia dari kemanusiaan 15 tahun lalu, dan besok, maut sosial akan memisahkan dia dari kehidupan mewahnya. Sisa hari itu berjalan dalam kabut. Aku menyerahkan flash disk berisi video pre-wedding kepada operator multimedia. Operator itu, seorang pemuda lugu, bertanya apakah dia perlu mengecek isinya. Tidak usah, Mas, kataku cepat, memberikan tip besar padanya. Itu kejutan buat pengantin pria. Dia belum pernah lihat. Jadi tolong jangan diputar sampai acaranya mulai. Yah, langsung saja play saat MC memberi aba-aba. Pemuda itu mengangguk semangat. Siap, Mbak, aman. Malam harinya, aku duduk sendirian di kamar hotel. Inspektur Raka mengirim pesan singkat ke ponselku. Tim sudah masuk posisi. Besok semua pelayan di area VIP adalah anggota Gegana. Tetap tenang. Aku meletakkan ponselku, menatap pantulan diriku di cermin besar kamar hotel. Besok adalah harinya. Tidak ada jalan kembali. Jika rencanaku gagal, Leo mungkin akan membunuhku di tempat, atau menculikku. Tapi aku tidak peduli. Rasa takut itu sudah hilang terbakar habis oleh kebencian. Aku mematikan lampu, berbaring di tempat tidur yang dingin. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah ibu dan ayah. Besok, bisikku dalam gelap. Besok monster itu akan membayar lunas. Hari itu akhirnya tiba. Matahari bersinar terlalu terang, seolah-olah mengejek kegelapan yang sedang bergolak di dalam dadaku. Gedung pernikahan kami, sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat Jakarta, telah disulap menjadi taman surga buatan. Ribuan bunga mawar putih impor memenuhi setiap sudut. Aroma harumnya begitu pekat hingga membuatku mual. Kristal-kristal chandelier memantulkan cahaya ke segala arah, menciptakan kilau yang menyilaukan mata. Di mata ribuan tamu undangan yang hadir, para pejabat, rekan bisnis, sosialita, dan keluarga jauh, ini adalah pernikahan abad ini. Penyatuan dua insan sempurna. Sarah, pengusaha muda yang bangkit dari tragedi, dan Leo, pangeran tampan yang datang menyelamatkannya. Aku duduk di ruang rias pengantin, menatap pantulan diriku di cermin besar yang dikelilingi lampu-lampu bulat. Gaun pengantin ini, karya desainer ternama, membalut tubuhku dengan sempurna. Kain sutra putih gading itu terasa dingin di kulitku, berat dan kaku. Bagi orang lain, ini adalah gaun impian. Bagiku, ini adalah baju zirah perang. Di balik lapisan rok tule yang mengembang indah itu, terikat di paha kananku dengan garter rendah yang kuat, terselip sebuah taser, alat kejut listrik kecil berwarna hitam. Benda itu terasa dingin dan keras menekan kulitku, sebuah pengingat bahwa hari ini bukan tentang cinta, melainkan tentang bertahan hidup. Kau terlihat sangat tenang, Sarah, komentar penata rias yang sedang memakaikan veil di rambutku. Biasanya pengantin wanita gemetar atau menangis haru. Kau seperti patung marmer. Indah tapi dingin. Aku hanya tersenyum tipis. Aku menyimpan energiku untuk nanti, jawabku. Untuk melihat kehancurannya, tambahku dalam hati. Pintu terbuka. Leo masuk. Dia mengenakan tuxedo hitam yang dijahit khusus, pas sekali di tubuhnya yang tegap. Rambutnya ditata rapi ke belakang, memperlihatkan wajah hasil rekonstruksi bedah plastik yang menipu dunia. Dia tersenyum saat melihatku, senyum yang dulu membuatku luluh, kini hanya membuat perutku melilit jijik. Wow, gumamnya, berjalan mendekat dan mencium pipiku. Kau menakjubkan. Orang tuamu pasti melihat dari surga dan tersenyum bangga. Darahku mendidih mendengar dia menyebut orang tuaku dengan mulut kotornya. Tapi aku menahan diri. Belum waktunya. Terima kasih. Sayang, kau juga tampan sekali. Balasku dengan suara lembut yang kurancang khusus untuk menipunya. Sudah siap?
Acara pemberkatan sebentar lagi dimulai, katanya sambil mengulurkan tangan. Aku menyambut tangannya. Tangan itu hangat dan kering. Tangan yang sama yang memegang pisau 15 tahun lalu. Aku membiarkan dia menuntunku keluar, berjalan menuju lorong kematian kami. Upacara pemberkatan berjalan seperti dalam mimpi demam. Aku mendengar pendeta mengucapkan kata-kata suci tentang cinta, kesetiaan, dan pengampunan. Kata-kata itu terasa kosong, melayang-layang di udara tanpa makna. Saat tiba giliranku mengucapkan janji pernikahan, aku menatap lurus ke dalam mata Leo. Mata coklat gelap itu memancarkan kemenangan. Dia pikir dia sudah berhasil. Dia pikir dia telah mengikat saksi kunci kejahatannya dalam ikatan pernikahan, membungkamku selamanya dengan cinta palsu. Saya, Sarah, menerima engkau, Leo, menjadi suami saya, ucapku lantang. Suaraku bergema di ruangan yang hening itu. Untuk saling memiliki dan menjaga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai maut memisahkan kita. Leo meremas tanganku lembut. Matanya berkaca-kaca. Aktingnya luar biasa. Dia bahkan meneteskan air mata buaya saat memasangkan cincin berlian di jariku. Tepuk tangan membahana saat kami dinyatakan sah sebagai suami istri. Ciuman pertamanya sebagai suamiku terasa seperti ciuman Yudas. Malam harinya, resepsi dimulai. Musik orkestra mengalun megah. Para tamu berbaris menyalami kami di pelaminan. Wajah-wajah asing yang tersenyum, memberikan selamat atas kebahagiaan kami. Aku menyalami mereka satu persatu. Kakiku mulai pegal berdiri di atas sepatu hak tinggi, tapi mataku terus waspada. Aku mencari wajah-wajah yang kukenal di antara kerumunan pelayan catering. Di sana, seorang pelayan yang membawa nampan gelas champagne mengangguk pelan padaku. Itu adalah anak buah Inspektur Raka. Di sudut dekat pintu keluar, seorang fotografer dengan topi baseball juga memberikan kode tangan samar. Mereka sudah di posisi. Jaring sudah terpasang. Kau lelah? Bisik Leo di telingaku saat antrean tamu mulai menipis. Sedikit, jawabku. Kakiku sakit. Sabarlah. Sebentar lagi sesi pemutaran video perjalanan cinta kita. Lalu toast. Dan kita bisa duduk, katanya menenangkan. Jantungku berpacu kencang. Itu dia. Momennya sudah dekat. Lampu ballroom perlahan diredupkan. Musik orkestra berhenti, digantikan oleh suara MC yang ceria. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya ke layar utama di belakang pelaminan. Sebelum kita melanjutkan ke acara puncak, mari kita saksikan kisah perjalanan cinta kedua mempelai yang begitu romantis dan mengharukan. Sebuah kisah tentang takdir yang mempertemukan dua hati yang terluka. Semua mata tertuju ke layar LED raksasa berukuran 5x10 meter di belakang kami. Leo merangkul pinggangku, menarikku mendekat. Dia tersenyum bangga, menanti video klip prewedding kami yang syutingnya dilakukan di Paris bulan lalu. Dia mengharapkan pemandangan Menara Eiffel dan ciuman romantis di bawah hujan. Layar berkedip. Logo loading muncul sebentar. Lalu, gambar muncul. Bukan Menara Eiffel. Bukan musik romantis. Yang muncul adalah gambar hitam putih yang berpasir, khas rekaman CCTV lama. Sudut pandangnya dari atas, menyorot sebuah ruang tamu yang sangat kukenal. Ruang tamu rumah masa kecilku. Hening. Musik latar belakang video itu bukan lagu cinta, tapi suara statis yang mengerikan, diselingi suara kresek-kresek rekaman audio yang buruk. Di layar raksasa itu, seorang pria bertopeng masuk dengan memecahkan jendela. Gerakannya cepat. Dia menerjang sosok ayahku yang sedang duduk membaca koran. Gumam bingung mulai terdengar dari para tamu. Apa ini? Konsep video avant-garde? Bisik seseorang di barisan depan. Kok seram begini? Leo menegang di sampingku. Cengkeramannya di pinggangku mengeras tiba-tiba. Sarah, apa ini? Operator salah putar video. Bisiknya panik. Dia hendak melangkah maju untuk memanggil kru. Tapi aku menahan tangannya. Aku mencengkeram lengannya sekuat tenaga. Kuku-kukuku menancap di balik jas mahalnya. Tonton, Leo, bisikku dingin, tepat di telinganya. Ini bagian favoritku. Di layar, pembunuh itu telah melumpuhkan ayah. Lalu dia mengejar ibu. Adegan itu begitu brutal hingga beberapa tamu wanita menjerit ketakutan. Suasana ballroom berubah kacau. Orang-orang mulai berdiri, bingung dan ngeri. Tapi tidak ada yang bisa memalingkan wajah. Layar itu terlalu besar, horor itu terlalu nyata. Kemudian, momen itu tiba. Di layar, pembunuh itu berhenti di depan kamera CCTV. Dia membuka topengnya. Wajah muda seorang laki-laki terpampang jelas. Hidung bengkok, rahang tajam,
Mata liar yang tersenyum gila. Layar terbelah dua, split screen. Di sisi kiri adalah wajah pembunuh di CCTV tahun 2009. Di sisi kanan, muncul foto wajah Leo saat ini. Lalu, sebuah animasi grafis canggih, yang kuminta Dr. Hasan buatkan, muncul, menimpa struktur tulang wajah Leo saat ini ke atas wajah pembunuh itu. Garis-garis digital menghubungkan titik-titik kesamaan yang tidak bisa diubah oleh pisau bedah. Jarak antar mata, bentuk telinga, struktur dahi. Tulisan besar berwarna merah muncul di layar. Hasil tes DNA, 99,9% cocok. Tersangka, Leo Budi Santoso. Korban, keluarga Sarah. Kekacauan meledak. Jeritan ngeri membahana di seluruh ruangan. Tamu-tamu mundur ketakutan. Gelas-gelas champagne jatuh pecah. Leo mematung. Wajahnya pucat pasi, seputih kapas. Dia menatap layar raksasa itu dengan mulut terbuka. Lalu perlahan menoleh padaku. Topeng pangerannya hancur berkeping-keping. Wajahnya berubah menjadi wajah setan yang sesungguhnya. Mata itu, mata yang penuh cinta palsu sedetik lalu, kini terbakar oleh kebencian dan kepanikan murni. Kau! Desisnya. Suaranya bukan lagi suara suami yang lembut, tapi geraman binatang buas yang terpojok. Tahu-tahu, dasar jalang sialan. Dia mencengkeram leherku. Tangannya yang kuat mencekiku tepat di atas panggung pelaminan, di depan ribuan orang. Aku terbatuk, napasku tercekat. Tapi aku tidak takut. Aku sudah menunggu momen ini. Kau pikir kau bisa menjebakku? Teriaknya histeris, meludahi wajahku. Dia menarik tubuhku, menjadikanku tameng manusia saat dia melihat beberapa pria berbadan tegap, tim Inspektur Raka, berlari menaiki panggung sambil mengacungkan senjata. Mundur, atau kupatahkan lehernya. Teriak Leo pada polisi yang menyamar. Para tamu berteriak histeris, berlarian menuju pintu keluar. Pesta pernikahan berubah menjadi zona perang. Cengkeraman Leo di leherku sangat kuat. Tapi dia melupakan satu hal. Tanganku bebas. Perlahan, di tengah kekacauan itu, aku meraba celah di gaunku. Jariku menyentuh gagang dingin taser di paha kananku. Aku menariknya keluar. Leo, panggilku parau. Dia menunduk menatapku. Matanya gila. Diam kau. Ingat janji kita tadi? Tanyaku, menatap matanya tanpa rasa takut. Sampai maut memisahkan kita. Aku menempelkan ujung taser itu tepat di bawah dagunya, ke bagian leher yang terbuka. Maut itu ada di sini. Aku menekan pelatuknya. Krak, suara listrik bertegangan tinggi meletup. Tubuh Leo kejang hebat. Matanya terbalik ke atas. Cengkeramannya di leherku terlepas seketika. Dia ambruk ke lantai panggung seperti pohon yang ditebang. Tubuhnya bergetar tak terkendali karena sengatan listrik yang melumpuhkan sistem sarafnya. Aku berdiri di atasnya, mengatur napasku, membetulkan letak tiaraku yang miring. Detik berikutnya, tim Inspektur Raka menyerbu. 3 orang pria menindih tubuh Leo yang masih lemas, memborgol tangannya ke belakang dengan kasar. Raka naik ke panggung, napasnya memburu, pistol masih di tangan. Amankan dia, bawa lewat pintu belakang. Jangan biarkan dia bicara. Perintah Raka. Leo, yang mulai sadar dari efek kejut, mulai meronta dan berteriak-teriak seperti orang gila. Dia menjebakku. Wanita itu gila. Dia tahu semuanya. Sarah, aku akan membunuhmu. Aku akan kembali dan membunuhmu. Teriakannya menggema di ballroom yang kini senyap. Hanya diselingi isak tangis tamu yang syok. Aku menatapnya diseret pergi oleh polisi. Kakinya menyeret di lantai karpet merah. Persis seperti imajinasi yang kukarang untuk memancingnya. Aku berdiri sendirian di tengah pelaminan yang megah itu. Gaun putihku masih bersih. Tapi jiwaku terasa berlumuran darah kemenangan. Dr. Hasan muncul dari kerumunan. Berlari menaiki tangga panggung dan langsung memelukku. Kau berhasil, nak. Ya Tuhan, kau berhasil. Bisiknya dengan suara bergetar. Aku memandang ke sekeliling ruangan yang porak-poranda. Kursi-kursi terbalik. Bunga-bunga terinjak-injak. Makanan berserakan. Ini adalah runtuhan pesta. Tapi bagiku, ini adalah pemandangan terindah yang pernah kulihat. Aku mengambil mikrofon yang terjatuh di lantai. Suara feedback melengking sebentar, membuat semua orang yang tersisa menoleh padaku. Maaf pestanya berantakan, kataku datar. Suaraku bergema tenang. Tapi setidaknya, hidangan utamanya sudah disajikan. Kebenaran. Aku menjatuhkan mikrofon itu. Tut. Aku berbalik dan berjalan turun dari panggung, meninggalkan keriuhan, meninggalkan Sarah yang lama. Aku berjalan keluar gedung dengan kepala tegak,
melewati mobil polisi yang sirinenya mulai meraung-raung di kejauhan. Angin malam menerpa wajahku, menghapus sisa-sisa keringat dan air mata palsu. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, udara yang kuhirup terasa bersih. Tidak ada lagi bau darah. Tidak ada lagi bau sandalwood. Hanya bau kebebasan. 6 bulan telah berlalu sejak malam itu. Malam yang oleh media dijuluki sebagai The Red Wedding of Jakarta. Beritanya meledak, menjadi topik hangat di seluruh negeri selama berminggu-minggu. Wajah Leo, baik versi lama maupun versi barunya, menghiasi setiap halaman depan koran dan layar berita. Kisah tentang bagaimana seorang pengusaha sukses ternyata adalah pembunuh buron yang menyamar menjadi tunangan korbannya sendiri, terdengar seperti plot film fiksi yang terlalu gila untuk menjadi kenyataan. Tapi itu nyata. Dan akulah sutradaranya. Dunia menjulukiku sebagai pengantin pemberani, atau sang pembalas dendam. Orang-orang mengirimiku surat, bunga, dan hadiah sebagai tanda simpati dan kekaguman. Tapi aku tidak peduli dengan semua itu. Aku menarik diri dari sorotan publik. Aku menjual apartemen lamaku, menjual semua barang yang pernah disentuh Leo, dan pindah ke sebuah rumah kecil yang tenang di pinggiran kota dengan halaman yang luas. Aku butuh ketenangan, bukan ketenaran. Proses hukum berjalan cepat berkat bukti telak yang kukumpulkan. Rekaman CCTV, hasil tes DNA, dan paspor lama itu tak terbantahkan. Pengacara mahal Leo pun tidak bisa menyelamatkannya. Dia divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Keadilan, meski terlambat 15 tahun, akhirnya ditegakkan. Hari ini, aku memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir untuk menutup buku ini selamanya. Aku berdiri di depan gerbang besi penjara berkeamanan maksimal di Nusa Kambangan. Udara di sini terasa asin dan lembab, bercampur dengan bau keputusasaan yang menguar dari balik tembok beton tinggi berduri. Inspektur Raka menemaniku. Dia terlihat lebih segar sekarang. Beban kegagalan masa lalu telah terangkat dari pundaknya. Kau yakin mau menemuinya, Sarah? Kau tidak perlu melakukan ini. Dia sudah membusuk di dalam sana. Tanyanya khawatir. Aku butuh ini, Pak. Jawabku tenang. Bukan untuk dia, tapi untukku. Aku perlu melihatnya di tempat dia seharusnya berada, untuk memastikan dia bukan lagi hantu di bawah tempat tidurku. Raka mengangguk dan memberi kode pada sipir penjara. Pintu gerbang berat itu terbuka dengan derit menyakitkan. Kami diantar melewati lorong-lorong panjang yang suram, melewati sel-sel yang penuh dengan tatapan mata kosong, hingga tiba di ruang kunjungan khusus. Di sana, di balik kaca tebal anti peluru, Leo duduk. Penampilannya mengejutkan. Pangeran tampan itu telah lenyap. Pria di hadapanku kurus kering. Kulit wajahnya kusam dan berjerawat. Rambutnya dicukur habis. Tapi yang paling mencolok adalah matanya. Mata itu cekung, dikelilingi lingkaran hitam pekat. Namun sorot kegilaannya masih ada di sana, meski kini bercampur dengan keputusasaan yang dalam. Dia mendongak saat melihatku masuk. Tangannya yang terborgol ke meja mengepal erat hingga buku-bukunya memutih. Dia mengambil gagang telepon di sisinya dengan gerakan kasar. Aku duduk di kursi seberang, menatapnya sejenak, lalu mengangkat gagang telepon di sisiku. Sarah. Suaranya terdengar serak, pecah, seperti suara orang yang sudah lama tidak bicara atau terlalu banyak berteriak. Kau datang. Aku datang untuk melihatmu, jawabku datar. Kau puas? Tanyanya. Napasnya memburu. Uap napasnya mengembun di kaca pemisah. Kau menghancurkan segalanya. Hidupku, reputasiku, wajahku semuanya kau hancurkan. Kau menghancurkan hidupku lebih dulu, Leo. Atau harus kupanggil Budi? Balasku tenang. Kau membunuh orang tuaku. Kau mencuri 15 tahun hidupku. Apa yang kulakukan padamu hanyalah mengembalikan keseimbangan. Leo tertawa. Tawa kering yang mengerikan. Kau tahu apa yang paling lucu? Aku benar-benar mulai mencintaimu, Sarah. Di tengah permainan itu, aku benar-benar berpikir kita bisa bahagia. Aku merawatmu. Aku menjagamu. Kau tidak mencintaiku. Potongku tajam. Kau mencintai kontrol. Kau mencintai fakta bahwa kau memeluk korbanmu setiap malam tanpa dia tahu. Itu bukan cinta. Itu perversi. Itu penyakit. Wajah Leo memerah karena marah. Dia mendekatkan wajahnya ke kaca. Sejak kapan? Sejak kapan kau tahu? Itu yang menghantuiku setiap malam di sel busuk ini. Kapan kau tahu aku bukan Leo? Aku tersenyum tipis. Senyum yang penuh misteri. Aku bisa saja menceritakan tentang tes darah itu, tentang Dokter Hasan, tentang kuncinya. Tapi untuk apa memberinya kepuasan itu?
Biarkan dia tersiksa oleh ketidaktahuan. Biarkan dia bertanya-tanya setiap detik sisa hidupnya di mana letak kesalahannya. Itu tidak penting lagi, jawabku. Yang penting adalah, kau kalah, dan aku menang. Aku akan keluar dari sini, teriaknya tiba-tiba, memukul kaca dengan kepalan tangannya. Sipir di belakangnya langsung bergerak maju, menahan bahunya. Dengar aku, Sarah, aku akan keluar dan aku akan mencarimu. Kau tidak akan pernah aman. Aku menatapnya tanpa rasa takut sedikitpun. Ancamannya terdengar kosong sekarang. Dia hanya anjing ompong di dalam kandang. Tidak, kau tidak akan keluar, kataku sambil berdiri. Dan kalaupun kau keluar, aku akan menunggumu. Tapi kali ini, aku tidak akan bersembunyi di lemari. Aku yang akan memegang senjatanya. Aku meletakkan gagang telepon itu kembali ke tempatnya, memutus sambungan suara. Leo masih berteriak-teriak di seberang sana. Mulutnya bergerak-gerak tanpa suara seperti ikan di dalam akuarium. Sipir menyeretnya paksa kembali ke selnya. Dia meronta. Matanya menatapku dengan kebencian abadi. Tapi aku sudah memalingkan wajah. Dia sudah menjadi masa lalu. Dia hanyalah sebuah statistik kriminal sekarang. Bukan lagi monster yang menakutkan. Aku berjalan keluar dari penjara itu. Sinar matahari sore menyambutku. Hangat dan menyilaukan. Tujuan terakhirku hari ini adalah pemakaman umum. Makam ibu dan ayah terawat rapi. Rumputnya hijau segar. Aku meletakkan buket bunga lili putih di atas nisan mereka. Aku duduk bersimpuh, mengusap nama mereka yang terukir di batu marmer. Bu, ya sudah selesai, bisikku. Angin sore berdesir di antara pepohonan Kamboja, seolah menjawab bisikanku. Dia sudah tidak bisa menyakiti siapa-siapa lagi. Kalian bisa istirahat dengan tenang sekarang. Aku merasakan beban ribuan ton terangkat dari dadaku. Rasa bersalah karena menjadi satu-satunya yang selamat. Rasa takut yang menghantui setiap langkahku. Semuanya perlahan menguap. Aku menyentuh dadaku sendiri, merasakan detak jantungku. Detaknya kuat, stabil, dan tenang. Selama ini aku berpikir bahwa DNA trauma itu telah merusakku, mengubahku menjadi makhluk yang rusak selamanya. Bahwa darah korban mengalir di nadiku, mengutukku untuk selalu ketakutan. Tapi aku salah. Pengalaman ini telah mengubah struktur jiwaku. Aku bukan lagi gadis kecil yang ketakutan. Aku adalah wanita yang menaklukkan monsternya sendiri. Aku bangkit berdiri, membersihkan tanah dari lutut celanaku. Aku melihat ke depan, ke arah jalan setapak yang membentang keluar dari area pemakaman. Masa depan masih misterius, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut menghadapinya. Aku mungkin memiliki bekas luka, tapi bekas luka itu adalah bukti bahwa aku selamat. Bukti bahwa aku menang. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara kehidupan. Aku siap menulis bab baru. Bab di mana Sarah bukan lagi korban, bukan lagi pengantin yang tertipu, melainkan Sarah yang bebas. Seolah-olah seluruh sel di tubuhku telah diperbaharui. Seolah-olah aku terlahir kembali dengan DNA baru, DNA seorang pejuang. Aku melangkah pergi, meninggalkan makam, meninggalkan kenangan tentang Leo, dan berjalan menuju matahari terbenam yang indah. Hidupku baru saja dimulai. Tamat.